hidung tidak batal puasa, membersihkan telinga tidak batal puasa kecuali memasukkan air sampai ke telan ya. Oke, ustazah lagi sholat tiba-tiba bersin terus ingus tidak batal. Bersin, ingus, dahak, pilek atau nempel ke mukena itu tidak batal kecuali pas kita itu bersin keluar pipis. Pipisnya itu yang membatalkan ya. Oke, oh iya satu lagi jangan lupa teman-teman semuanya ya. Tetap aku lupa ngingetin ini. Semoga masih bertahan ya. Semoga teman-teman masih bisa untuk melanjutkan zikir di bulan Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Terus dibaca habis sholat ya sampai kapanpun ya. Oke, saya baru puasa kemarin dan hari ini. Ya, boleh lanjut puasa sunnah sampai Ramadan? Mbak biasa puasa sunnah nggak sebelumnya? Kalau biasa puasa sunnah masih boleh ya Mbak. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah. Oke, sebentar ya. Berapa hari untuk puasa Bu? Puasanya hari ini doang, nisfu Sya'ban ya teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman sekarang ini belum paham untuk puasa nisfu Sya'ban dan akhirnya baru lihat video aku yang beredar atau baru lihat aku sekarang, masih boleh puasa selagi belum makan dan minum untuk puasa nisfu Sya'ban ya. Ustazah kalau kemarin nggak puasa, apa benar hari ini nggak boleh puasa? Nggak benar ya, nggak benar. Boleh pakai niat puasa hari ini aja. 2 hari lalu puasa Yaumul Bid, kemarin puasa Yaumul Bid, hari ini puasa nisfu Sya'ban. Kalau kemarin nggak puasa, hari ini nggak boleh puasa, salah total ya. Bahkan aku bilang puasa nisfu Sya'ban aja seandainya cuma 1 hari doang cukup ya. Di mana lihatnya itu? Ustazah, oke. Bagaimana hukum untuk ibu hamil yang tidak berpuasa? Nggak apa-apa, nggak usah puasa. Ya tinggal kodo nanti setelah Ramadan atau bayar fidyah kalau nggak kuat ya. Apa boleh kodo hari ini nggak puasa besok bisa? Apa boleh apa nih? Koro apa coba? Ustazah, apa boleh kalau hari ini nggak puasa besok bisa? Apa maksudnya Mbak? Aku kurang paham. Ustazah, kalau hari ini pakai niat puasa kodo, hari ini niatnya nisfu Sya'ban, usahakan 1 niat 1 amal. Besok boleh kodo ya. Oke, hari ini niatnya hanya puasa sunnah, lupa niat bulan Sya'ban, nggak apa-apa. Nggak masalah Mbak, nggak apa-apa. Ya Ustazah, kalau sekarang nggak puasa nisfu Sya'ban tapi melaksanakan puasa Daud, ya betul. Kalau udah puasa Daud aja. Kalau hari ini berbenturan dengan puasa Daud, udah benar itu. Ustazah, sholat sunat tasbih kalau siangnya tanggal 14 atau tanggal 15. Sholat tasbih bebas. Pada intinya adalah kita itu memperbanyak sholat sunnah di hari nisfu Sya'ban. Mau dia 14, 15, besok pun gak ada masalah. Aman ya. Oke. Ustazah, kalau sujud terakhir suka baca Allahumma rzuqni 11 kali benar. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu boleh membaca Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ini terjadi pada sholat sunnah dan sholat wajib ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya baca 11 kali ya. Oke gitu ya. Ustazah itu doa sujud terakhir ya. Oke Ustazah, saya biasa puasa Senin dan Kamis. Tunggu dulu. Kecepatan cuy. Iya tunggu dulu ya, ini pengen masuk surga semua nih. Ustazah, hari ini berbarengan dengan puasa Yaumul Bid, bisa tidak niatnya digabung menjadi 1 nisfu Sya'ban? Teman-teman, kalau berbenturan antara 2 puasa, misalnya hari ini nih Yaumul Bid dengan nisfu Sya'ban, niatnya nisfu Sya'ban aja ya. Niatnya nisfu Sya'ban aja. Kalau besok-besok Senin dan Kamis berbenturan dengan Yaumul Bid, ya niatnya Yaumul Bid. Jadi ambil puasa yang paling bagus ya. Setelah duha apa boleh lanjut sholat hajat? Boleh ya. Oke. Oke gitu ya Ustazah. Oke, kalau mau puasa Syawal harus lunas dulu hutang puasa Ramadan. Enggak Mbak, enggak. Ganti puasa itu bisa sampai di bulan Sya'ban tahun depan. Tentang Syawal dan mengganti puasa akan aku bahas nanti di bulan Syawal ya. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Aku akan live setiap hari menemani teman-teman semuanya ya. Nanti tentang Syawal duluan atau kodo duluan, kodo Syawal
Syawal semua akan kita ingatkan nanti pelan-pelan ya. Nah ini kita bulan Sya'ban dulu, kita puasa nisfu Sya'ban hari ini. Yang tidak berpuasa nggak apa-apa, mungkin baru tahu ya, TikToknya belum rekomendasikan ke beranda teman-teman. Aku udah share puasa nisfu Sya'ban dari seminggu yang lalu, ya kan? Nah tapi mungkin baru nyampe sehingga teman-teman nggak berpuasa nggak apa-apa. Ya tinggal diperbanyak aja ibadah menjelang Ramadan ya. Nanti akan aku temani selagi aku sehat dan akunnya sehat ya. Oke ya, Ustazah. Oke sebentar. Akan aku selesaikan tugasku. Oke Ustazah, memasukkan jari ke lubang hidung tidak batal ya. Oke, amalan di siang puasa nisfu Sya'ban perbanyak berdoa ya. Berdoa pada malam pada saat berpuasa itu sangat mustajab ya. Jangan lupa perbanyak zikir Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke. Ustazah, oke. Banyak ustadz yang tidak menganjurkan puasa nisfu Sya'ban tapi puasa Yaumul Bid. Keliru lah. Yaumul Bid kemarin dan kemarin ya. Subuh selalu kesiangan, udah diingatin tapi selalu begitu bikin kesel. Nggak usah kesel mbak, nggak boleh kesel. Ya, kalau kita membangunkan orang dan anak, kita harus memisahkan antara kita dan dia. Yuk bangun yuk bangun yuk gitu aja. Ya, bahwa kita tidak bertanggung jawab atas ibadah orang lain. Kita juga tidak bertanggung jawab memberikan hidayah kepada orang lain. Tugas kita menyampaikan, mau atau enggaknya dia urusan dia dengan Allah. Di akhirat masing-masing kok mbak. Di akhirat masing-masing kok ya. Nah jadi sedangkan Nabi saja tidak bisa menolong istri dan anaknya ya. Nabi Nuh dan Nabi Lut itu anak istrinya masuk neraka, apalagi kita. Nggak usah sampai kesel. Kalau kesel ini kita merusak hati kita. Jaga hati, jaga diri, cintai diri ya. Nggak usah kesel-kesel tuh, nggak usah. Kesel itu efeknya banyak ya. Kita jadi nggak fokus, adrenalin kita nggak stabil. Kalau kita ada alergi lebih parah alerginya. Kalau kita ada lambung naik asam lambung, kasihanilah diri kita ya. Nggak usah kesel-kesel. Nah gitu ya. Tugas kita cuma nyampaikan aja kok mbak. Nah sama dengan aku nih cuma nyampaikan aja kan. Nah gitu ya. Ustazah, Oke, kalau puasa sedang melahirkan bayar fidyah aja atau kodo? Selagi bisa kodo mbak. Kodo lebih utama. Kalau nanti sampai Ramadan tahun depan udah di bulan Sya'ban pula lagi, mbak kemudian nggak kodo karena sakit, ya boleh lanjut dengan fidyah sisanya ya. Ustazah, oke. Malam nisfu Sya'ban kemarin aku baca Yasinnya cuma sekali, nggak apa-apa daripada enggak. Oke. Ustazah, oke. Puasa 5 tahunan apa aja tadi? Tarwiyah Arafah, Tasu'a, Asyura, nisfu Sya'ban. Tarwiyah Arafah, Tasu'a, Asyura, nisfu Sya'ban. Nah ini aku heboh nih biasanya nih. Di 5 waktu itu aku berisik banget ya. Oke ya. Ustazah, karena umat Islam harus tahu hari-hari besar. Harus tahu di mana tempat-tempat mustajab. Harus tahu di mana puasa-puasa mantap. Karena itu promo. Itu adalah ibaratnya promo lah dari Allah. Itu ibaratnya kalau dalam bahasa TikToknya campaign dari Allah. Sayang kalau kita nggak ngerti promonya, itu sayang banget. Mungkin di usia 40, 30, 50 teman-teman mungkin nih biasanya itu lewat aja nisfu Sya'ban, Rajab lewat saja ya, hari 4 bulan haram lewat aja. Nah sekarang nggak boleh karena itu ada voucher promo. Emangnya kan kita gini, kita kerja sekali dibayar 3 bulan gaji kan kita suka ya kan. Sama dengan kita doa, sama dengan promo itu kan, kita doa tapi Allah langsung kabulkan kan kita suka. Ya aku kasih tahu promonya itu, teman-teman tinggal check out. Itulah istilahnya ya guys. Oke. Ustazah, oke. Ya saya sudah makan baru lihat video Ustazah. Sudah makan baru lihat video. Iya ya, mantap ya. Tahun depan lagi ya puasa nisfu Sya'bannya ya. Oke, tahun depan. Lucu ya teman-teman itu ya. Nah, video tentang mengingatkan puasa nisfu Sya'ban kemarin 1,7 juta orang yang lihat nih. Kalau 1,7 itu 10% aja yang mengamalkan, itu kan 1.700 orang ya kan. Itu kan luar biasa ya. Nggak apa-apa ya, bulan depan ya, tahun depan ya. Nah, klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, lucu ya. Ustazah, siap ya. Hari ini tidak puasa nih
nisfu Sya'ban. Kalau besok nggak bisa. Nisfu Sya'ban cuma 1 hari. Nisfu itu artinya pertengahan. Sya'ban itu Sya'ban. Nisfu Sya'ban pertengahan bulan Sya'ban. Kapan? Tanggal 15 ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Tapi kalau istri susah ibadah, diingetin terus bagaimana? Pertanggungjawaban suami. Tugas suami cuma mengingatkan. Mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Ya, tugas dia cuma mengingatkan saja. Mau atau tidak urusan dia dengan Allah, ya kan? Nah, kayak gitu ya. Tapi suami berdosa kalau mendiamkan. Kalau udah mengingatkan tidak berdosa lagi, oke? Gitu ya. Ustazah, oke, siap Mbak Mama Syahlan ya. Oke, Ustazah, kalau mulai tanggal 3 puasa sampai tanggal 5, bolehkah Ustazah? Tanggal 3 hari ini puasa nisfu Sya'ban. Besok tanggal 4 boleh puasa Qadha. Kemudian tanggal 5 boleh puasa Senin dan Kamis bagi yang sudah terbiasa berpuasa sebelumnya ya. Oke, Ustazah, oke. Siap Mbak Aisyah, parfumnya udah sampai, wanginya enak. Thank you ya. Thank you banget ya yang udah suka dengan parfum aku ya. Oke ya. Ustazah, kenapa kalau puasa sunnah rutin bikin hati bahagia? Iya, orang yang hatinya tenang dia nggak mikirin apapun ya. Yang penting Allah ridho sama dia, itulah keberkahan ya. Ustazah, aku kayak kemasukan semut. Bolehkah telingaku kemasukan air saat berpuasa? Nggak bisa, ya batal nanti dia ya. Ustazah, kalau udah jalani puasa Daud, apakah masih harus puasa nisfu Sya'ban? Tidak. Kalau udah puasa Daud, Daud aja. Teman-teman nggak usah lagi puasa nisfu Sya'ban ya. Nah, karena puasa Daud itu udah nomor 1 ya di antara ekosistem puasa sunnah ya. Aku mau parfum, boleh standby ya, karena parfum itu cepet habisnya jam 7 itu ya. Nah, sebentar habis dia. Ustazah, oke ya. Bagaimana kalau hari ini udah terlanjur niat kodo? Nggak masalah ya Mbak. Oke, sehat selalu ya guys. Ustazah, oke. Nah, saya kemarin dengar tetangga suami istri ribut-ribut sangat keras sekali dan mereka bilang najis. Gimana Zah? Ya mereka saling berdosa. Udah itu aja ya. Oke, ngeri ya. Sampai bilang-bilang najis ya. Nah, kemampuan untuk mengontrol, makanya aku sering bilang, apa kaitan baca Quran dengan ketenangan hati? Kan Ustadz sering bilang, baca Quran biar hati tenang, baca Quran biar hati tenang. Apa sih maksudnya? Kaitannya apa sih? Zikir itu menenangkan hati, baca Quran menenangkan hati. Apa sih? Secara ilmiah apa sih? Kan kayak gitu kan. Nah, maka Allah bidzikrillah turmainal qulub, dengan zikir hati menjadi tenang. Orang kalau hatinya tenang itu adrenalinnya stabil. Kalau adrenalinnya stabil, dia tidak mudah tersinggung. Kalau dia tidak mudah tersinggung, dia tidak cepat marah. Kalau dia tidak cepat marah, rumah tangganya sakinah. Maka ada orang yang lambat kali marahnya, lama kali tersinggungnya. Itu karena berkah Al-Quran, berkah zikir yang ada dalam dirinya. Maka teman-teman lihatlah orang-orang yang benar-benar beriman itu ya, yang benar-benar beriman ya. Apa aja biasa aja dia gitu loh, karena keberkahan itu. Nah, makanya baca Quran di rumahnya, insya Allah rumah tangganya akan semakin nyaman ya. Ustazah, ngupil tidak batal puasa ya. Oke, ngupil. Oke ya guys. Ustazah, sholat nisfu Sya'ban gak ada ya. Oke. Ustazah, yang penting adalah memperbanyak puasa di hari nisfu Sya'ban ya. Korek kuping tidak membatalkan puasa ya guys. Oke. Ustazah, yaumul bid masih bisa ya, apa diganti jadi puasa nisfu Sya'ban ya Ustazah? Yaumul bid 2 hari yang lalu, kemarin yaumul bid, hari ini yaumul bid. Tapi kan berbenturan dengan nisfu Sya'ban. Ketika 2 puasa sunnah berbenturan, pasang niat yang lebih utama, yaitu puasa yaumul bid. Oke, gitu ya guys. Oke. Ustazah, nasihat ke anak sholat tapi belum full dilakukan dosakah orang tuanya? Tidak ya teman-teman ya. Yang penting sudah didoakan dan yang penting sudah didoakan. Perkara anaknya mau atau tidak nanti urusan dia lagi dengan Allah ya. Oke, Ustazah, niat puasa nisfu Sya'ban hari ini Mbak. Oke, kalau belum makan belum minum boleh ya. Niatnya adalah sengaja aku puasa nisfu Sya'ban karena Allah. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini. Siap Mama Revan ya. Ustazah, kalau puasa tanpa niat tapi kita tahu kita sedang puasa apa cukup menurut Imam Hanafi?
Ustazah, kalau udah puasa Senin dan Kamis, gimana nih Syaban? Puasa aja. Nah, nanti setelah hari ini, teman-teman masih bisa qada, nah sampai Ramadan. Setelah hari ini, kalau teman-teman terbiasa puasa sunnah, masih bisa puasa sunnah sampai Ramadan ya. Tapi kalau kemarin tidak pernah puasa sunnah, jangan puasa ya. Oke, semenjak ikut lab Ustazah, anak saya jadi rajin ibadah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, kalau kita puasa apa pakai lem gigi palsu itu gimana? Takut ketelan, Mbak. Kalau ketelan bahaya ya. Oke, Ustazah, puasa hari ini nisfu Syaban udah niat tapi malam nggak sahur nggak apa-apa. Sahur itu nggak rukun, sahur itu nggak wajib ya. Cuma sayang aja. Harusnya kan tadi kita tuh sahur pasang niat. Sengaja aku bersahur karena Allah. Lalu kita minum madu, kita makan kurma, angkat tangan berdoa sebelum sahur. Doakan banyak doa, lalu kemudian baru kita makan sahur. Nah, karena saat sahur mendekati azan subuh, itu doa kita sangat mustajab. Aku percaya doa itu bisa merubah takdir. Orang-orang yang melakukan banyak hal tanpa doa tidak dibantu oleh Allah susah. Jadi kita perlu Allah bantu. Kita pengen taat, perlu Allah bantu. Karena ketaatan itu susah. Pengen bangun tahajud, pengen dibantu sama Allah, pengen jadi orang baik, doa sama Allah, ya Allah saya nggak pengen cepat tersinggung, saya nggak pengen cepat marah, saya nggak pengen suka ngomongin orang, saya nggak pengen pusing mikirin orang, saya pengen lebih taat. Itu kan minta doa sama Allah, dibantu sama Allah. Kalau sendiri ya susah gitu kan. Nah, kita bekerja pengen cari rezeki ya sambil doa sama Allah, ya Allah saya cari rezeki, bantu, dan seterusnya ya kan. Nah, kalau nggak dibantu sama Allah kayak gimana ya, mau cari rezeki sendiri tunggang langgang juga kita ya kan. Nah, itu kita doakan orang lain ya. Kadang-kadang orang itu beda takdirnya karena beda doanya aja guys ya gitu ya. Ustazah, tapi boleh ya puasanya 10 Syaban hari ini? Saya niatnya kemarin puasa Daud. Kalau udah puasa Daud aja, nggak usah lagi niat puasa nisfu Syaban ya. Ustazah, puasa Ramadan saya baru bisa setelah umur 40 tahun karena sakit. Apa bisa puasa Ramadan? Silahkan ya. Ustazah, kalau lagi puasa wudhu berkumur, kalau ketelan tentu batal. Kalau takut nggak usah kumur-kumur dulu, nggak apa-apa ya. Ketelan sedikit aja batal ya. Ustazah, apa betul malam nisfu Syaban dari maghrib ke isya baca Yasin 3 kali? Betul, kemarin kita udah lakukan. Tidak habis maghrib sampai subuh tadi juga masih bisa. Bukan harus, sunnah ya, bukan harus ya. Kalau nggak lakukan nggak apa-apa, nggak berdosa ya. Oke, gitu ya. Ustazah, apa boleh sholat pakai handuk? Nggak apa-apa ya. Sholat pakai handuk, sholat atau wudhu? Apa boleh sholat pakai handuk di kepala? Ya nggak usah, Mbak, ngapain juga sholat pakai handuk di kepala? Kreatif kali sih kawan ini. Sholat pakai handuk di kepala. Bom, sholat pakai handuk di kepala gimana ceritanya kucingku? Kucingku aja ketawa tuh. Pakai handuk di kepala ya. Oke ya guys, kita lanjut ya. Ustazah, kalau iya sama-sama ya, sehat selalu semuanya ya. Ustazah, masihkah hari ini menjadi waktu mustajab untuk berdoa sampai siang nanti? Perhatikan, bagi teman-teman yang hari ini berpuasa sunnah, berpuasa sunnah nisfu Syaban, atau puasa sunnah lain lah, besok kayak gitu kan. Maka sepanjang waktu teman-teman berpuasa, itu doa teman-teman sangat mustajab. Gitu ya. Ya Mbak Risna Janet ya. Nah, itu sepanjang waktu berpuasa. Nah, nanti saat berbuka caranya begini ya guys. Nah, perhatikan cara berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman boleh melakukan upaya minum madu, makan kurma biar dapat pahala sunnah, angkat tangannya dan berdoa. Doa ya, doa baru makan besar ya. Ustazah, saya puasa nisfu Syaban tapi demi Allah saya lupa sahur, nggak apa-apa ya. Kalau kuat, kalau nggak kuat ya boleh dibatalkan ya. Ustazah, hari ini saya puasa Yaumul Bid, betul nggak Ustazah? Hari ini puasa nisfu Syaban, memang berbenturan dengan Yaumul Bid, nggak apa-apa Mbak, lanjut aja ya. Berarti baru ketemu aku hari ini ya. Yang baru ketemu aku hari ini boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini ya.
Ustazah, ya aman ya guys, sehat selalu ya. Oke, Ustazah, zikir nisfu Sya'ban berapa kali? Bebas aja ya, teman-teman masih bisa melakukan doa dan zikir Sya'ban. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami, oke? Oke, Ustazah kalau lupa puasa hari ini, tadi udah minum air putih dikit, bisa buat puasa nggak? Yang penting teman-teman belum makan dan minum dari azan subuh tadi ya. Nih teman-teman pura-puranya nih baru lihat aku live nih. Wah ini siapa nih Ustazah kece badai ini ya. Siapa nih orang-orang nih ngomong-ngomong puasa nih semua nih rame-rame ini. Oh rupanya hari ini puasa nih Sya'ban cuy. Aku puasa juga lah, boleh ya, yang hari ini boleh. Tapi selagi belum makan dan minum, kalau udah masuk lontong nggak bisa lagi. Ya gitu ya, ini ngapa nih orang berisik rusuh sekali nih ya. Boleh ya, jadi aku umumkan bagi teman-teman yang belum niat puasa, belum mengerti puasa. Tapi ternyata dilihat ada yang rusuh di live ini. Ternyata mereka yang rusuh ini pada puasa sunnah. Lalu teman-teman pengen ikut-ikutan. Selagi belum makan minum boleh pasang niat puasa. Tapi kalau udah makan gak bisa lagi tadi. Ya. Oke, Ustazah, oke, saya baru hari ini puasa nisfu Sya'ban. Apa besok harus puasa? Nggak ada besok harus puasa. Nggak ada lagi puasa wajib. Kapan ya? Oke ya, jadi kalau Mbak pengen puasa besok, puasa qadha masih bisa hari Rabu. Ya, nanti puasa Senin Kamis masih bisa bagi yang udah terbiasa berpuasa. Setelah itu mau qadha lagi juga nggak apa-apa ya. Oke, siap ya. Kalau puasa Ramadan dan sudah sunnah nggak niat nggak sahur juga gimana? Nanti aku akan bahas menjelang Ramadan tentang niat puasa Ramadan karena ada ulama yang berpendapat bahwa udah boleh pasang niat satu untuk 30 hari. Nanti kita bahas ya. Oke, siap Mbak Ena, thank you ya. Aku nyesel udah makan nasi goreng. Gak apa-apa ya, semoga panjang usia sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya. Betul Mbak Teni ya. Kita diam-diam aja dulu, mereka belum ngeh. Jangan. Oke, mereka belum ngeh lagi Mbak. Oke ya, Ustazah, oke ya, bolehkah puasa nazar setelah nisfu Sya'ban? Boleh, nggak masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Oke, apalagi Ustazah tanggal, oke sebentar ya. Katanya kalau sudah puasa hari ini, hutang puasa yang kita belum lunas nggak bisa dibayar lagi Zah. Masa iya? Coba dengerin aku ya. Batas puasa qadha adalah H-1 Ramadan. Oke. Nah, H-1 Ramadan itu qadha. Nggak ada ceritanya nggak boleh qadha setelah nisfu Sya'ban. Sayyidatina Aisyah itu mengqadha puasa di bulan Sya'ban, oke? Nah, yang kedua, bagi udah ada yang ya, bagi teman-teman yang tidak yang udah terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya, udah terbiasa tuh puasa sunnah sebelumnya ya, maka masih bisa puasa setelah nisfu Sya'ban puasa sunnah ya, besok Kamis, Senin Kamis boleh ya. Tapi bagi teman-teman yang belum ya atau tidak pernah puasa sebelumnya, maka teman-teman boleh berpuasa setelah Yaumul Bid ya. Setelah nisfu Sya'ban ini boleh berpuasa ya. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya kira mana tadi? Saya kira apa? Oke, udah lewat ya guys. Ustazah, oke, aku lupa niatnya di waktu malam. Gak apa-apa sekarang niatnya. Kalau puasa sunnah, boleh pasang niat setelah subuh. Gak apa-apa. Boleh pasang niat sekarang. Jam 9 nanti boleh juga. Yang penting belum makan dan minum. Itu puasa sunnah. Nah, dia beda dengan puasa qadha ya. Ustazah, saya besok niat puasa qadha boleh? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, aku udah terlanjur puasa Sya'ban hari ini, tapi niatnya qadha. Usahakan satu niat, satu amal ke depannya ya. Cek juga video aku ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku
aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, gitu ya. Ada yang bilang gini Kak, puasa kodo setelah nisfu Sya'ban boleh, tapi nggak dapat pahala. Nggak benar ya. Yang tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban adalah hanya puasa sunnah saja, yang mana bagi orang yang tidak pernah berpuasa sunnah sebelumnya, lalu dia ingin mulai puasa puasa sunnah setelah nisfu Sya'ban, itu nggak boleh. Tapi kalau udah terbiasa berpuasa sunnah sebelumnya, lalu kemudian dia puasa sunnah setelahnya, boleh. Kecuali teman-teman yang mau, kecuali teman-teman yang puasa kodo itu masih boleh ya. Oke, gitu ya teman-teman ya, belajar. Oke, siap ya. Ustazah, kalau masih ada hutang puasa, oke, hutang puasa. Oke, wallahu a'lam bishawab ya, udah terbang tulisannya. Kalau misalnya puasa Ramadan mau haid, sengaja minum obat supaya tidak haid. Jadi majelis ulama menyatakan tahun lalu boleh nih minum obat penunda haid. Tapi aku nggak nyaranin ya guys, karena bisa dikodo. Kecuali kalau umroh dan haji bolehlah. Nanti teman-teman kenapa-napa loh minum-minum obat penekan haid itu ya. Ustazah, kalau puasa Sya'ban boleh aja kan Ustazah? Puasa Sya'ban hari ini, hari Senin sampai Rabu loh ya kah? Puasa nisfu Sya'ban hari ini, kalau mau besok puasa kodo, lusa boleh puasa Senin Kamis ya. Oke ya. Ustazah, aku mau parfum. Wah, ini nungguin aku atau nungguin parfum cuy? Ya, yang mau parfum gercep ya teman-teman, karena takutnya masih pembatasan ya. Oke ya, thank you banget ya teman-teman yang sudah siap-siap menunggu parfum aku. Aku merasa sangat dihargai, dan tidak sekedar itu, aku juga thank you banget buat teman-teman yang parfumnya udah sampai, yang sudah suka banget dengan parfumnya ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya, kedua-duanya ya. Siap ya Ustazah. Oke, sebentar ya. Oke, kenapa katanya meski sudah terbiasa berpuasa tapi terputus habis Sya'ban tidak boleh puasa sunnah lagi? Maksudnya gimana? Masih boleh Mbak, karena habit dia yang menyebabkan dia boleh melakukannya ya. Aku ragu Ustazah, nggak usah puasa deh, nggak apa-apa juga. Oke, terus orang-orang yang ragu dia nggak puasa nggak apa-apa juga.